Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel YouTube saya, Bidan Sukma Official. Pada kali ini, saya bakal cerita sedikit pengalaman saya terkait tugas akhir tesis saya tahun kemarin seperti apa. Nah, kenapa terapi murotal? Karena di sini saya melakukan penelitian kepada mahasiswi yang mengalami dismenorrhea primer, di mana yang melatar belakangi menurut data World Health Organization atau WHO pada tahun 2012 didapatkan angka kejadian dismenorrhea di dunia sangat tinggi, di mana didapatkan kejadian sebesar 1.769.425 jiwa, sebanyak 90% wanita yang mengalami dismenorrhea dengan 10-15% mengalami dismenorrhea berat. Nah, di Indonesia, angka kejadian dismenorrhea terdiri dari 54,89% dismenorrhea primer. Berdasarkan hasil penelitian, angka kejadian dismenorrhea di Jawa Barat cukup tinggi, di mana didapatkan sebanyak 54,9% wanita mengalami dismenorrhea. Dismenorrhea merupakan masalah ginekologi yang dialami oleh kebanyakan wanita, terutama pada remaja. Meskipun demikian, ada beberapa wanita yang mengalami ginekologi lain. Keluhan yang paling umum adalah rasa sakit pada saat menstruasi atau dismenorrhea. Dampak nyeri pada haid remaja putri meliputi rasa nyaman terganggu, aktivitas menurun, pola tidur dan selera makan terganggu, hubungan interpersonal terganggu, kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaan dan belajar. Ada beberapa mahasiswi yang tidak dapat mengikuti perkuliahan dan praktik karena mengalami dismenorrhea primer ini. Nah, ketidakhadiran mahasiswi di kelas dapat menyebabkan tidak dapat menerima ilmu dan pengetahuan dari perkuliahan. Begitu pula ketidakhadiran dalam praktik. Pada saat praktik klinik, mahasiswi harus menggantinya di luar jadwal yang ditentukan. Nah, hal ini dapat merugikan mahasiswi apabila tidak diatasi, maka dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar mahasiswi. Terdapat dua cara mengurangi dismenorrhea, yaitu dengan farmakologi dan alternatif lain mengatasi dismenorrhea dengan cara non-farmakologi. Salah satunya dengan cara penggunaan terapi murotal dan kompres hangat. Sehingga di sini saya pelaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penggunaan terapi murotal dengan kompres hangat untuk menurunkan dismenorrhea primer pada mahasiswi. Karena saya merupakan mahasiswi magister terapan ini, filosofi ini berorientasi kepada produk, problem based, kemudian keahlian. Jadi memang terapan ini kita menghasilkan satu produk, satu jasa ini diperuntukkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kebidanan maupun pendidikan. Saya dipandu oleh dosen yang sangat berkompeten mengenai proyek di topik khusus, sehingga terbentuklah hasil karya saya, alat terapi murotal. Saya menggunakan produk alat desain saya sendiri, tentunya dengan bantuan teknisi dengan ide saya sendiri. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah nyeri dismenorrhea adalah terapi murotal, di mana alat ini bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri, keluhan klien, serta memberi efek rasa nyaman, mengatasi kecemasan, dan mengatasi stres. Surah yang saya gunakan pada terapi murotal ini adalah surah Ar-Rahman. Kenapa di sini saya menggunakan surah Ar-Rahman? Karena surah Ar-Rahman merupakan surah ke-55 dalam Mushaf Al-Quran yang terdiri dari 78 ayat. Salah satu metode untuk mengurangi rasa nyeri adalah dengan cara melakukan kompres hangat. Sehingga di sini saya melakukan perbandingan efektivitas terapi murotal Ar-Rahman dengan kompres hangat untuk menurunkan dismenorrhea primer pada mahasiswi. Mekanisme kerja dari alat terapi murotal ini, suara murotal Al-Quran yang didengarkan masuk ke sistem saraf otonom yang terdiri dari sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Cara pemakaian intervensi yang diberikan responden dengan memberikan terapi murotal selama 15 menit dengan menggunakan bacaan surah Ar-Rahman didengarkan melalui headphone MP3 player. Yang pertama, kita mempersiapkan alat terapi murotal
Dan yang kedua, tekan tombol on untuk menghidupkan alat terapi murotal dan berikan timer waktu sekitar 10-15 menit. Dan yang ketiga, mahasiswi pada remaja untuk mengatur posisi senyaman mungkin ketika menggunakan alat terapi murotal tersebut. Nah, kenapa menggunakan metode kompres hangat? Karena kompres hangat merupakan tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi rasa nyeri atau mencegah terjadinya spasme otot, dan tentunya dapat memberikan rasa hangat. Dan ada penelitian yang mengungkapkan bahwa efektivitas pemberian kompres hangat dipengaruhi oleh media yang digunakan, lama pemberian, dan suhu kehangatan. Menurut Varney tentang efektivitas kompres hangat terhadap rasa nyeri pada persalinan, bahwa para bidan melakukan kompres hangat karena dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk meredakan rasa nyeri pada beberapa wanita yang melahirkan. Diketahui bahwa penggunaan kompres hangat secara bergantian mampu memberikan rasa nyaman. Presentasi hasil penelitian yang saya dapatkan, pengujian hipotesis penggunaan terapi murotal Ar-Rahman lebih efektif untuk menurunkan dismenorrea primer dibandingkan dengan kompres hangat. Hal yang menunjang berdasarkan atas hasil analisis untuk menguji hipotesis yang terdapat pada tabel memperlihatkan pada kelompok intervensi terapi murotal Ar-Rahman hari ke-1 sampai ke-3 persentase penurunan dismenorrea primernya lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol atau kompres hangat, dengan nilai P 0,05 yang berarti terdapat perbedaan signifikan. Sehingga di sini saya dapat menarik kesimpulan pada penelitian ini, terapi murotal Ar-Rahman lebih efektif dibandingkan dengan kompres hangat. Oke guys, sekian dulu video aku hari ini. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat dan membantu kalian, boleh banget di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa seperti biasa, like, comment, subscribe channel Bidan Sukma Official. Thank you so much guys, and see you again in the next video. Bye bye.